Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda merasa OpenClaw yang Anda pakai itu potensinya jauh lebih besar dari sekedar chatbot? Nah, kalau Anda belum pakai skill-skill yang akan kita bahas ini, Anda benar-benar ketinggalan. Karena dengan cara yang tepat, OpenClaw itu bisa jadi asisten digital yang luar biasa hebat. Coba jujur deh, kadang agent AI kita terasa seperti ini kan? Kelihatannya pinter, tapi kemampuannya ya gitu-gitu aja. Gak jauh beda sama chatbot pada umumnya. Kalau Anda merasakan hal yang sama, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan hari ini, kita akan ubah itu semua. Jadi konsepnya begini, kita akan coba bangun sebuah tuyul digital. Eits, jangan mikir yang negatif dulu ya. Anggap saja ini asisten super cerdas yang bekerja untuk kita tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mengerjakan semua tugas rumit secara otomatis. Inilah kekuatan OpenClaw yang sesungguhnya. Sekarang ini, kalau kita lihat di Claw Hub, ada lebih dari 40.000 skill yang bisa kita pasang. Tapi, kenyataannya sebagian besar itu nggak terlalu berguna. Malah beberapa di antaranya bisa sangat berbahaya. Isinya malware. Makanya, penting banget untuk tahu mana skill terbaik yang benar-benar bisa mengubah agent AI kita jadi luar biasa. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Ibarat membangun rumah, kita harus pastikan fondasinya kokoh. Nah, untuk punya asisten digital yang hebat, kita harus kasih dia otak yang cerdas dulu. Skill-skill di bagian pertama ini fokusnya ke sana, meningkatkan cara si AI belajar dan mengingat. Nah, skill yang satu ini benar-benar game changer. Namanya Capability Evolver. Skill ini bikin agen AI kita nggak cuma kerja, tapi juga belajar dari pengalamannya sendiri. Dia bakal memantau apa yang dia lakukan, catat kalau ada error, dan mikir gimana cara memperbaikinya. Prosesnya itu pakai Genome Evolution Protocol. Bayangin aja ini semacam DNA digital buat bikin strategi baru. Jadi intinya, makin sering dipakai, dia bakal makin pinter dengan sendirinya. Keren kan? Oke, ini dia masalah klasik yang pasti kita semua hadapi. Pas kita kasih tugas yang butuh analisis dokumen panjang, biaya token API-nya bisa langsung meroket. Rasanya dompet kita langsung nangis setiap kali si agen harus berpikir keras. Dan inilah solusinya, QMD, singkatan dari Query Markup Documents. Idenya itu sederhana tapi brilian banget. Jadi daripada AI, kita membaca seluruh isi dokumen kata per kata, QMD ini bakal cari dan kasih bagian-bagian yang paling relevan saja. Lihat bedanya, dari membaca semua, jadi cuma baca intinya. Dan ini dia hasilnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, konsumsi token dan biaya bisa langsung anjlok. QMD ini pada dasarnya bekerja seperti mesin pencari internal yang super efisien buat AI kita. Hasilnya, agen jadi bisa kerja lebih cepat dan yang paling penting, jauh lebih hemat. Masalah umum lainnya, agen AI kita sering amnesia. Hari ini kita udah diskusi panjang lebar soal proyek A. Besoknya pas kita tanya lagi, dia lupa semua. Nyebelin kan? Nah, Byte Rover ini obatnya. Dia membuat pohon konteks, semacam basis data memori permanen untuk setiap proyek. Jadi, konsistensi kerjaan kita tetap terjaga. Oke, otaknya sekarang udah lebih pinter dan punya ingatan jangka panjang. Langkah selanjutnya adalah memberinya kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Skill-skill berikut ini akan memberinya mata untuk melihat internet dan suara agar bisa berkomunikasi lebih manusiawi. Kita semua pasti pernah kan baca sebuah tulisan dan langsung nyeletuk dalam hati. Waduh, ini sih baunya AI banget. Kalimatnya kaku, polanya berulang, formalnya kebangetan. Ini jadi masalah besar. Apalagi kalau kita mau bikin konten yang terasa personal. Nah, ini dia penyelamatnya, Skill Humanizer. Skill ini cerdas banget. Dia bisa mendeteksi 24 pola tulisan yang khas AI. Kayak penggunaan tanda pisah yang aneh atau teks tebal yang berlebihan, lalu membersihkannya tanpa mengubah inti pesannya. Hasilnya, teks yang terasa jauh lebih alami dan enak dibaca. Tentu saja, asisten digital kita butuh akses ke internet untuk cari informasi terkini. Dua pilihan terbaik saat ini adalah Brave Search atau Exa AI. Keduanya sama-sama bagus, dan yang paling asyik, mereka kasih 1.000 pencarian gratis setiap bulan. Biasanya sih itu udah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian. Kalau yang ini, levelnya sedikit lebih advance dan, jujur, keren banget. Dengan WhatsApp CLI, agen AI kita bisa kirim pesan langsung dari akun WhatsApp kita. Untuk awal-awal biar aman, coba suruh dia kirim pengingat ke nomor kita sendiri dulu. Tapi kalau sudah percaya, dia bahkan bisa kirim update laporan ke tim kerja Anda. Oke, otak sudah cerdas, indera sudah terhubung. Sekarang, saatnya kita gabungkan semuanya.
Skill-skill di bagian ini akan mengubah AI kita dari sekedar alat pintar menjadi asisten proaktif yang benar-benar bisa mengerjakan tugas-tugas kompleks di dunia nyata. Buat Anda yang sehari-harinya nggak bisa lepas dari ekosistem Google, GOGCLI ini hukumnya wajib. Bayangkan ya, dengan satu perintah sederhana, Anda bisa minta AI untuk cek email penting pagi ini, rangkum isinya, balas yang perlu dibalas, atur jadwal di kalender, sampai update data di Google Sheets. Ini sih udah otomatisasi level dewa. Nah, untuk bisa melakukan semua keajaiban tadi, agen kita tentu butuh kemampuan untuk menjelajahi web layaknya manusia. Dia harus bisa klik tombol, isi formulir, dan mengambil data dari halaman web. Kemampuan ini kita sebut otomasi browser. Setidaknya ada 3 pilihan utama di sini. Pertama, browser bawaan yang simple dan sudah ada di OpenCloud. Kedua, agent browser. Ini favorit saya karena sangat efisien dan irit token. Atau ketiga, Playwright. Ini untuk para power user yang butuh kustomisasi dan integrasi maksimal. Tinggal pilih saja mana yang paling pas buat Anda. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan bahas metaskill. Ini adalah skill-skill yang fungsinya untuk mengelola beberapa agen AI sekaligus. Dan yang nggak kalah penting, cara mengontrol biayanya, biar nggak jebol. Kalau Anda sudah mulai menjalankan beberapa agen untuk tugas-tugas spesifik, misalnya satu untuk riset, satu untuk nulis konten, satu lagi untuk otomatisasi, nah Command Center ini berfungsi sebagai pusat kendalinya. Dia bisa mengubah kumpulan agen-agen terpisah itu jadi satu tim digital yang solid, terkoordinasi, dan bekerja tanpa henti. Nah, ini dia skill pemungkas buat kita-kita yang sadar anggaran. Namanya aja udah keren, Free Ride. Ini adalah solusi yang sangat cerdas buat memaksimalkan penggunaan AI tanpa harus bikin kantong kering. Cara kerjanya begini, skill ini secara otomatis akan pakai model AI gratis terbaik yang ada di OpenRouter. Terus, kalau model yang lagi dipakai itu sudah mencapai batas penggunaan harian, dia nggak berhenti, tapi langsung pindah ke model gratis lain yang tersedia. Cerdas banget kan? Oh ya, ada tips pro nih. Coba deh isi saldo $10 aja di OpenRouter, batas permintaan harian Anda bakal langsung loncat dari 50 jadi 1000. Sebelum kita selesai, ada satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita bahas, yaitu keamanan. Karena di balik semua kemampuan hebat ini, ada bahaya tersembunyi yang wajib Anda ketahui. Begini cara kerjanya, dan ini licik banget. Penjahat nggak menaruh virus di dalam kode skillnya, karena itu gampang ketahuan. Tapi, mereka menyelipkan instruksi tersembunyi di dalam deskripsi teks skill itu. Instruksinya sederhana. Perintahkan AI Anda untuk mengunduh sebuah file. Nah, file inilah yang isinya virus atau malware. Jadi intinya, selalu hati-hati dan pasang skill dari sumber yang terpercaya. Jadi, itulah 10 skill esensial untuk mengubah OpenClaw Anda dari sekedar chatbot menjadi asisten digital sejati. Pertanyaannya sekarang sederhana. Dengan semua kekuatan super baru ini, tugas apa yang akan Anda otomatiskan pertama kali?